Halo, apa Iya, kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Masih dalam suasana libur panjang nih. Saya kemarin membaca di puncak nih orang sampai antri, padahal harus rapid test segala macam ya, Bung Rocky ya. iya saya juga terjebak habis hiking perapatan Ciawi itu Bogor, Jagorawi. Ya. Begitulah orang cari outlet, cari pelepasan dari kesumpekan politik Jakarta, ketidakpastian arah bangsa. Itu sebetulnya juga frustrasi yang tumpah di jalan tuh. Kelas menengah frustrasinya tumpah di jalan dalam kemacetan. Kelas bawah, buruh, mahasiswa, intelektual, frustrasinya tumpah di jalan dalam bentuk demo. Itu. Jadi lengkap juga. Iya, iya, iya. Dan orang sudah kelihatannya tidak peduli lagi ya dengan persoalan COVID ini jadinya. Ya, itu terbaca dari gestur tubuh mereka yang berhimpit-himpitan mencari tempat makan di sepanjang jalur Bogor, Ciawi itu. Artinya pemerintah gagal sebetulnya untuk meyakinkan publik bahwa social physical distancing itu perlu. Jadi ini juga sebetulnya jenis pembangkangan, jenis social civil disobedience itu kan, membangkang terhadap anjuran pemerintah. Dan nggak ada kemampuan pemerintah untuk mengatasi itu. Karena dua-duanya pakai moral hazard sebetulnya. Jadi mumpungisme dimanfaatkan oleh rakyat untuk mengakali PSBB. Demikian juga pemerintah mumpungisme juga karena ada COVID, dia mengakali anggaran itu. Oke, seru ini seru. Nah, tapi ini sekarang kita soroti sedikit kunjungan dua orang tokoh penting ini. Satu dari Mr. Suga, ini Perdana Menteri Jepang. Yang pertama juga, jangan lupa, jangan salah ya, Mr. Suga, bukan Madam Suga. Bukan Suga ya, bukan Madam Suga. Kalau Madam Suga itu bedanya. Anak milenial saya kira nggak kenal soal Madam Suga, tapi nanti bolehlah Anda buka-buka di Google apa itu soal Madam Suga itu. Lebih seru dari saya jamin lebih seru dari Mr. Suga gitu ya, Bung Rocky. Milenial kenal Madam Mega, Ibu Mega milenial kenal. Iya, iya, iya. Nah, ya sebaliknya Bu Mega nggak kenal. Tapi kita akan bahas nanti itu. Nah, yang kedua Menteri Luar Negeri Amerika Pompeo. Nih, kita melihat Bung Rocky ini sangat yang paling menarik menurut saya kunjungan Pompeo ketika dia bicara di depan para tokoh pemuda yang diinisiasi oleh GP Ansor. Dia bicara tentang, nah ini di media disebutkan bagaimana Pompeo mengajak para orang Indonesia terutama umat Islam untuk tidak lupa dan waspada terhadap komunis Cina. Nah, ini apa artinya peringatan semacam ini, Bung Rocky? Itu Menteri Luar Negeri kan? Ya. Secretary of State. Di dalam sistem politik Amerika, Menteri Luar Negeri itu orang kedua setelah Presiden itu. Karena itu, kehadiran Menteri Luar Negeri itu artinya secara ofisial ada urgensi untuk meminta kepastian hubungan negeri bilateral maupun multilateral tuh. Dan kita selalu mesti baca konteksnya, yaitu ada ketegangan politik yang kemudian beralih menjadi ketegangan militer di Cina Selatan. Jadi Pompeo sebetulnya datang untuk mengobservasi Cina Selatan melalui berbagai proksinya tuh. Secara historis Indonesia ada di dalam proksi Amerika secara historis. Tapi secara pragmatis Indonesia dianggap terlalu memberi peluang banyak secara bisnis maupun politik pada Cina tuh. Jadi Amerika mau menghitung ulang papan catur di Cina Selatan dengan mulai melakukan konsolidasi. Proksi Jepang tentu ada Korea Selatan, Filipina, Singapura. Nah, kehadiran Menteri Luar Negeri di NU ya. Jadi Ansor. Acara Ansor. Di Ansor, ya. Itu artinya ada hitungan yang sangat taktis. Karena Ansor mewakili
mayoritas umat Islam sebetulnya. Dianggap bahwa kenapa nggak dengan NU, kenapa dengan Ansor tuh? Karena dalam hitungan politik luar negeri Amerika, Ansor itu militansinya itu lebih terlihat daripada manuver politik NU sebagai induk ideologisnya itu. Nah tentu ada pembicaraan dengan NU pasti itu, mungkin diplomasi setengah kamar itu, juga dengan beberapa simbol publik Islam. Tetapi kalau secara terbuka memberi ceramah dan isi ceramah itu sangat kuat pesannya bahwa hati-hati soal bahaya Cina segala macam, itu artinya kalkulasi terakhir adalah mengambil risiko untuk menegur Indonesia. Jadi sebetulnya Amerika menegur Indonesia melalui Ansor, kan itu pesan diplomatiknya begitu tuh. Itu cara-cara yang kita pahami kalau kita belajar sedikit tentang strategi-strategi soft power dari Amerika. Amerika kan selain mengembangkan persenjataan mass destruction, dia juga selalu pakai fasilitas yang disebut soft power. Nah, soft power Amerika itu ditempuh melalui kehadiran Pompeo di Ansor. Jadi Ansor dimanfaatkan atau dipakailah sebetulnya dalam pengertian diplomasi dunia oleh Amerika untuk menegur istana. Istana proksinya terlalu ke Cina. Kan nggak mungkin Pompeo mengucapkan hal yang sama pada Presiden Jokowi kan. Jadi taktik diplomasi aja. Jadi ini semacam efek bola biliar gitu ya, karena apalagi kita tahu kan kalau kita buka-buka sejarah kembali ketika peristiwa 1965 ketika pemberantasan G30 SPKI itu di luar TNI kan salah satunya Ansor nih ya, yang sangat militan menghadapi PKI, dan kita juga tahu bahwa Amerika pada waktu dalam konteks perang dingin juga di belakang gerakan itu kan gitu Bung Rocky. Iya, Amerika punya desk khusus tentang Indonesia karena tetap Indonesia dianggap sebagai pemain potensial di Asia Pasifik atau Asia Tenggara khususnya tuh. Sehingga ahli-ahli Indonesia di pemerintahan Trump buka lagi file lama itu buat lihat siapa sebetulnya atau kelompok mana yang bisa dijadikan proksi untuk kepentingan Amerika memperluas diplomasinya di Asia Tenggara, Yunto, Cina Selatan. Nah itu selalu bisa kita baca dalam keadaan Trump ingin dapat tambahan suara untuk menandingi Biden yang makin lama makin menguat, dia perlu kontraksi-kontraksi kecil di dalam negeri. Nah, sekarang dia dapat momentum itu untuk menunjukkan bahwa Amerika bisa betul-betul gelar senjata di Cina Selatan dan memastikan Indonesia bila momentum itu tiba ada di mana tuh. Dia mau baca itu dulu sebetulnya. Nah, ini kan kalau kita baca-baca di survei kan Trump ini kalah jauh gitu. Jadi Anda bisa menduga bisa jadi dia akan menggunakan kartu dia dengan Indonesia dan konflik dengan Cina Laut Selatan itu sebagai kartu truf yang akan dia mainkan gitu. Ya, Indonesia jadi kartu dalam permainan politik Trump dengan Cina sebetulnya. Nah, jadi dulu kita udah banyak ulas bahwa kalau misalnya terjadi perang terbuka di Cina Selatan, Indonesia berapa lama sih bertahan tuh? Ya. Kan dalam hitungan intelijen strategis, paling 14 jam tuh nggak nyampe 24 jam. Karena armada Amerika akan menjepit Indonesia di mulut Cina Selatan yang dari Jepang turun mungkin ke Thailand, Singapura naik ke Okinawa, lalu seluruh jaringan distribusi obat, macam-macam pangan, energi, Indonesia habis putus di situ. Nah, saya kira itu yang harus dihitung oleh pemerintah Indonesia itu. Bahwa bagaimanapun secara militer, kemampuan Amerika itu belum bisa ditandingi oleh Cina itu. Ya. Apalagi kalau betul-betul Trump ingin memprovokasi penduduk Amerika supaya betul-betul sentimen anti-Cina itu dibuktikan secara nyata di Cina Selatan. Jadi Trump sebetulnya lagi duel dengan kekalahannya di dalam polling Amerika, lalu mencari jalan untuk naikin pollingnya itu dengan betul-betul membuktikan secara material bahwa dia mampu untuk menggertak Cina, dan gertakan itu harus diawasi melalui
negara-negara yang ada di sekitar kawasan. Nah, Indonesia tentu adalah negara pertama yang harus dia pastikan mau berpihak kemana kalau saya jepit Anda di Cina Selatan itu. Seluruh bawang putih kita masih lewat Cina Selatan, diimpor dari Vietnam mungkin, gandum masih dari Amerika, macam-macam kan, daging juga lewat situ. Jadi itu ancaman real. Nah, semoga pemerintah mengerti itu, ya, bahwa sinyal keras Amerika sudah disampaikan melalui ansor. Ya, nah ini kalau kita menggunakan bahasanya Bush pada waktu perang di Teluk ini kan, kira-kira pesan yang disampaikan sama ini ya, either with us or either with enemy gitu ya kepada pemerintah Indonesia. Itu dalih politik luar negeri Amerika selalu begitu. Kalau lagi dipimpin oleh Partai Republik, justice itu dia jauh-jauhin dulu. Di dalam sistem politik Amerika, kalau Presiden Republik berlaku prinsip civis pacem para bellum. Kalau Anda ingin damai, siap-siap buat perang itu. Itu yang disebut real politics di dalam ideologi Partai Republik. Jadi peace itu adalah kalau damai-damai, diplomasi damai selalu Partai Demokrat. Tapi kalau Trump pasti dia akan pakai prinsip yang sama dengan pendahulu mereka. Dia mungkin bahkan ingin tunjukkan bahwa gue lebih konservatif dari Bush senior maupun junior. Oke. Jadi kalau kita melihat gini, kan pemerintah Indonesia dengan sangat bangga menyatakan bahwa Mr. Suga dari Jepang itu ketika terpilih jadi Perdana Menteri melakukan kunjungan pertama ke luar negeri itu ke Indonesia gitu. Itu menunjukkan betapa pentingnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi proksi, jadi kunjungan pertama Suga dan kemudian diikuti oleh Pompeo, ini sebenarnya sebuah sekuen gitu yang diatur secara diplomasinya ya, Bung Rocky. Iya. Ya itu yang mesti kita baca begitu sebetulnya tuh. Ada jelas Jepang itu dari sejak selesai Perang Dunia Kedua ada di bawah proteksi keamanan Amerika itu. Jadi karena ada ketegangan di Cina Selatan dan Jepang tentu ingin dapat perlindungan dari Amerika. Nah karena itu pembacaan politik regional bukan soal Jepang ingin investasi, bukan. Jepang ingin memastikan kalau dia investasi, tukar tambahnya apa. Jadi Jepang ingin menekan Cina dalam soal bisnis melalui Indonesia. Amerika ingin menekan Cina soal melalui tekanan politik real. Nah karena itu dua variabel itu Jepang dan Amerika pesannya sama, minta kepastian dari Indonesia arah politik luar negeri Indonesia itu. Oke. Apalagi negara yang sangat terbuka, Jepang maupun Amerika minta kepastian supaya korupsi dihentikan. Kan itu tandanya bahwa mereka, negara-negara adik kuasa di Cina Selatan ini tahu bahwa Indonesia sebetulnya sarang koruptor. Dan itu yang sering kali dilupakan bahwa investasi itu pertama kali dia ingin tidak ada korupsi. Bukan sekedar menyediakan omnibus law, karena prinsip-prinsip etik di dalam bisnis sudah ubah hari ini. Ya. Oke, Bung Rocky. Jadi kalau kita melihat sekuen kunjungan ini dari Jepang, Amerika dan pesan-pesan yang disampaikan ini kan sebenarnya jelas gitu ya. Tapi posisi Indonesia ini bagaimana kira-kira, karena kita mendengar duta besar Cina sudah mulai marah nih dengan kunjungan Pompeo gitu. Dan kemudian juga kita pernah membacakan bagaimana Pak Luhut pernah menyampaikan kepada Jared Kushner gitu, menyatakan bahwa bagaimana nih kalian ini juga nggak pernah invest ke Indonesia gitu. Ini kan jadi persoalannya dilematis buat Indonesia. Satu sisi butuh duit Cina, satu sisi dia juga tidak boleh main-main dengan posisi Amerika dan para proksinya di kawasan ini. Yang sering kita sebut, kalau Indonesia nggak bisa melakukan berbasis political economy, maka jadi sasaran dua pihak. Dia akan ditekan oleh Amerika, dan Cina juga akan menghitung ulang seluruh, sebut aja investasi dia melalui kebijakan yang dibuat oleh Jokowi kan. Jadi kita bisa kehilangan dua hal itu, kehilangan proteksi kalau kita betul-betul tidak secara resmi menyatakan sikap pada Amerika tentang hubungan kita dengan Cina, maka proteksi Amerika itu masih berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Demikian sebaliknya, begitu kita kasih nada yang rada memihak pada Amerika,
hitungan Cina juga berubah dengan Indonesia itu. Nah, kita tahu bahwa bagaimanapun kepentingan bisnis Cina di Indonesia itu ada calok-caloknya di kabinet, kan? Nah, itu artinya akan membuyarkan seluruh yang disebut sebagai rent seeking atau ijon-ijon ekonomi yang sebetulnya sudah dijanjikan di bawah tangan dengan investor-investor Cina itu. Nah, kesulitan itu yang akan bertemu nanti dengan protes rakyat yang akan berkelanjutan. Jadi saya anggap bahwa ini semacam momentum sejarah yang disediakan oleh berbagai faktor, sehingga proses perubahan politik di Indonesia betul-betul bisa dipercepat loh. Jadi kalau orang bilang, ya nanti kan kita punya tradisi 5 tahunan. Oh iya, itu tradisi dalam negeri. Begitu konstelasi politik regional berubah, maka seluruh bayangan tentang kenormalan pergantian politik juga bisa berakhir, sehingga politik bisa berubah dengan cara-cara yang tidak normal. Karena faktor politik global selalu adalah bagian yang harus dihitung hati-hati oleh Indonesia. Pak Harto juga jatuh karena faktor politik global. Ketika negara-negara Barat ikut memutuskan, udah kita nggak akan mendukung lagi otoritarianisme di Indonesia itu. Jadi itu yang terjadi itu. Nah, sinyal ini yang nggak dibaca oleh istana dari awal. Masyarakat sipil, LSM, sudah kasih peringatan supaya demokrasi itu jangan main-main, hak asasi manusia itu ditegakkan. Sekarang kena batunya tuh istana tuh. Saya nggak tahu dia lagi rapat untuk menentukan keadaan ini dengan variabel apa tuh. Kalau dia paham tentang hak asasi manusia, pasti masyarakat sipil akan rame-rame membantu pemerintah tuh. Tapi kemarin ulang tahun LBH, Asfinawati jelas menerangkan bahwa dengan masyarakat sipil yang lain bahwa nggak ada harapan soal hak asasi manusia di Indonesia itu. Kontras juga kasih poin yang sama. Nah, Amerika pasti membaca potensi masyarakat sipil untuk melakukan social disobedience secara berkelanjutan. Kan peralatan masyarakat sipil cuma pembangkangan sosial, pembangkangan sipil. Nah, faktor ini dibaca dengan cepat oleh Amerika, karena itu dia langsung di dalam cara yang agak mendebarkan, langsung kontak dengan masyarakat sipil yang basisnya Muslim, yaitu Ansor. Artinya sebenarnya sekarang ini pemerintah betul-betul harus berhati-hati, karena bukan hanya tekanan dari dalam negeri dari civil society, tetapi juga dari internasional. Dan tidak tertutup kemungkinan dua kepentingan ini bisa bertemu menjadi satu gitu, Bung Rocky ya. Sesungguhnya pasti bersatu. Karena musuhnya sama, musuhnya adalah inkonsistensi pemerintah tuh. Pemerintah inkonsisten di dalam politik luar negeri yang disebut bebas aktif, tapi sebetulnya jadi bagian dari kepentingan Cina. Amerika membaca itu. Masyarakat sipil juga menganggap bahwa memang Omnibus Law, laporan-laporan dari daerah memperlihatkan bahwa pemerintah permisif terhadap tenaga kerja asing itu. Dan itu menimbulkan rasa ketidakadilan. Jadi kelihatannya Amerika sudah membaca mungkin dari 6 bulan lalu potensi social unrest, potensi civil disobedience. Kan itu mudah sekali kan. Kalau semua variabel sosiologi ditaruh di atas peta, ya dengan mudah kita tentukan kapan momentum itu tiba. Nah, momentum itu kemudian justru ini yang sering terjadi di dalam politik internasional, justru dimanfaatkan pertama kali oleh kepentingan politik Trump. Kalau Trump baik-baik aja atau potensinya untuk jadi presiden sempurna, dia nggak akan ganggu Indonesia sebetulnya. Itu yang kita selalu sebut bahwa kemampuan analisis istana itu seringkali dangkal. Jadi variabel politik dunia itu diabaikan. Dia nggak hitung kalau Trump kalah bagaimana tuh. Kalau Trump menurun, apa yang akan dilakukan Trump terhadap Indonesia. Lalu dianggap, wah itu urusan internasional. Bukan. Politik itu di mana-mana hari ini adalah politik dunia itu, Bu. Nggak ada yang namanya politik lokal atau politik nasional. Politik selalu berarti politik dunia. Ya, baik, Bung Rocky. Terima kasih atas perbincangan kali ini. Sampai jumpa lagi. Yes.